Yeah, I'm really looking forward to play against PSV here at Molineux. Kita PSSI mendorong naturalisasi U20 secara proses hukum sudah disetujui oleh DPR. Indonesia, Indonesia. Tegas, media Jepang peringatkan negaranya jangan remehkan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong di Piala Asia 2023. Kemajuan pesat timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong sampai mendapat sorotan dari media Jepang. Bukan tanpa alasan, Jepang akan menjadi salah satu lawan timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023 sehingga setiap perkembangan skuad Shin Tae-yong akan terus mereka pantau. Satu demi satu persiapan timnas Indonesia sudah mulai matang demi menghadapi Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari media Jepang, Football Tribe Japan, ada strategi Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia yang harus diwaspadai. Kehebatan strategi ini tentu sudah tidak perlu diragukan lagi karena sampai mendapat perhatian oleh media Jepang. Jepang bersama Irak dan Vietnam akan menjadi lawan timnas Indonesia di grup D Piala Asia 2023 mendatang. Sebagai negara yang juga ikut di Piala Dunia, Jepang menjadi salah satu lawan yang harus diwaspadai oleh timnas Indonesia. Namun ternyata Shin Tae-yong juga punya strategi yang membuat timnas Indonesia menjadi lawan yang patut diwaspadai oleh Jepang. Menurut Football Tribe Japan, strategi naturalisasi yang sedang digencarkan oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia itu patut untuk diwaspadai. Pasalnya, timnas Indonesia dapat dengan mudah diperkuat oleh pemain-pemain yang sudah punya pengalaman bermain di berbagai belahan dunia, terutama di Eropa. Di antara pemain naturalisasi yang disebut oleh media Jepang tersebut adalah Jay Itzes, pemain bek Venezia yang bermain di Serie B Liga Italia. Melihat potensi bahaya proyek naturalisasi Shin Tae-yong, Football Tribe Japan memberikan peringatan kepada timnas Jepang untuk tidak meremehkan timnas Indonesia saat bertanding di Piala Asia 2023. Media Jepang tersebut juga menyebutkan bahwa timnas Indonesia memang memiliki ranking FIFA yang paling rendah dibanding Irak, Vietnam, dan Jepang. Tak masuk skuad Belanda di Euro U21 2023, Justin Hubner unggah foto pakai jersey Indonesia dengan emoji minta maaf. Pemain keturunan Justin Hubner menjadi sorotan berkat unggahannya di Instagram Stories. Ia memposting ulang foto pakai jersey Indonesia dengan emoji minta maaf. Justin Hubner merupakan satu nama yang diproyeksi Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Akan tetapi, seiring batalnya Piala Dunia U20 2023 digelar di Indonesia, Hubner pun urung melanjutkan proses naturalisasinya. PSSI hanya memproses Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang kini sah menjadi WNI. Di sisi lain, Hubner sempat masuk skuad Belanda U20 ketika turnamen mini di Spanyol. Namun, kini ia tak dipanggil dalam skuad jelang Euro U21 yang digelar di Rumania dan Georgia. Nah, bek Wolves U21 tersebut kemudian membuat unggahan kejutan. Memantau dari Instagram Stories-nya ia pamer foto dengan jersey Indonesia, bukan hanya itu, Hubner juga membubuhkan emoji minta maaf dalam unggahannya tersebut. Belum diketahui apa maksud bek kelahiran Belanda itu, meski begitu, banyak yang mengira Hubner mengajukan minta maaf dan memberikan kode terhadap PSSI. Pasalnya dua orang yang diproses naturalisasi dengannya, Ivar Jenner serta Rafael Struijk kini mendapatkan panggilan Shin Tae-yong ke timnas Indonesia senior. Gelandang klub gelombang pemain keturunan Indonesia di Eropa yang berminat untuk membela timnas Garuda semakin deras dari hari ke hari. Terbaru, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku siap mendatangkan pemain di posisi striker atau penyerang.
Sejauh ini PSSI sudah dinilai berhasil mendatangkan sejumlah pemain keturunan yang meniti karir di Eropa untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun kebanyakan berposisi di lini belakang. Ragnar Oratmangoen dikonfirmasi bersedia bela timnas Indonesia, namun hal itu akan bergantung kepada keinginan pelatih Shin Tae-yong. Ragnar Oratmangoen adalah pemain bertipikal menyerang berusia 25 tahun. Ia saat ini dipinjamkan ke Fortuna Sittard oleh klub asalnya, FC Groningen. Bersama Fortuna Sittard, Ragnar Oratmangoen berkompetisi di level teratas Liga Belanda, Eredivisie. Hamdan Hamedan berkunjung ke kantor Kumparan di Jakarta Selatan. Ex-utusan PSSI yang kini merupakan tenaga ahli Kemenpora bidang diaspora dan kepemudaan itu bertutur soal Liga Tarkam Kemenpora dan atlet diaspora. Ketika ditanya apakah pernah ada komunikasi antara dia dan Ragnar Oratmangoen, Hamdan mengiyakan. Hamdan juga membenarkan bahwa Ragnar bersedia membela timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen mengatakan kepada saya bahwa dia berminat untuk membela timnas Indonesia, kata Hamdan Hamedan. Sementara itu, PSSI saat ini tengah membidik beberapa pemain keturunan untuk memperkuat timnas U23 atau timnas senior. Salah satunya adalah Nathan Choaon yang baru saya dihubungi oleh PSSI. Saya berbicara dengan salah satu staf PSSI tentang bagaimana mereka melihat saya. Mereka awalnya tidak tahu bahwa saya adalah keturunan Indonesia. Tapi, mereka senang karena sekarang sudah tahu, kata Nathan Choaon. Mereka mau saya bermain untuk Indonesia. Karena itu, saya harus memiliki paspor Indonesia terlebih dahulu dan akan menjadi langkah awal yang harus dilewati, lanjutnya. Gelandang klub Spanyol Ciudad Real, Michel Van Rooijen kirim kode ingin dinaturalisasi timnas Indonesia. Sinyal minat dinaturalisasi skuad Garuda itu disampaikan pemain 24 tahun tersebut melalui unggahan Instagram Story. Mulanya Van Rooijen dikaitkan dalam unggahan salah satu basis supporter timnas Indonesia. Unggahan tersebut berupa tawaran jadi pemain timnas Indonesia. "Are you ready for timnas Indonesia Michel Van Rooijen?" tulis akun tersebut. Michel Van Rooijen kemudian mengunggah ulang unggahan tersebut di Instagram Story. Unggahan ulang itu jadi sinyal bagi PSSI dan timnas Indonesia bahwa sang pemain ingin dinaturalisasi. Sebelumnya sejumlah pemain keturunan melakukan hal yang sama. Cyrus Margono yang saat ini jadi kiper di klub Yunani Panathinaikos juga pernah melakukan unggahan serupa. Michel Van Rooijen merupakan kelahiran Utrecht, Belanda. Van Rooijen dilaporkan memiliki darah Indonesia karena salah satu orang tuanya berasal dari Maluku. Dibandingkan dengan pemain-pemain keturunan yang sudah memperkuat timnas Indonesia, Van Rooijen bisa jadi pemain yang berasal dari klub Eropa dengan kasta paling rendah. Klub Van Rooijen, Ciudad Real, saat ini tampil di kasta keempat Liga Spanyol. Pada musim 2023-2024, Van Rooijen sudah tampil dalam 6 pertandingan di Segunda Federación selama 447 menit. Situs Transfermarkt mencatat, Michel Van Rooijen termasuk sebagai pemain serba bisa. Van Rooijen sering dimainkan sebagai sayap kanan, namun juga kerap ditempatkan sebagai gelandang tengah dan gelandang bertahan. Posisi bermain lain yang pernah dijajal Van Rooijen dalam karirnya sejauh ini adalah winger kiri, gelandang kiri kanan, penyerang, second striker, gelandang serang, dan bek kanan. Shin Tae-yong mohon jangan ada diskriminasi antara pemain lokal dan naturalisasi yang bela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kanan, sedang memberikan instruksi kepada para pemainnya saat berlatih di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2023. Pelatih Shin Tae-yong memohon jangan sampai ada unsur diskriminasi antara pemain lokal dan naturalisasi yang kini memperkuat timnas Indonesia. Maka dari itu, Shin Tae-yong mengingatkan agar semua pihak bisa menghargai. Di skuad timnas Indonesia yang baru saja menaklukkan Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, terdapat 4 pemain naturalisasi. Mereka adalah Mark Klok, Sandy Walsh, Shane Patinama, dan Rafael Struijk. Hanya Rafael Struijk yang tidak mendapat kesempatan bermain di laga kontra Brunei Darussalam ini pasalnya, kondisi Rafael Struijk dalam keadaan kurang fit.
Tolong jangan beda-bedakan antara pemain lokal dan pemain naturalisasi, kata Shin Tae-yong saat ditemui wartawan, memang tim punya taktik sendiri. Jadi tolong hargai saja, kata pelatih asal Korea Selatan tersebut. Putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mulai bergulir pada November 2023, Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni 2 pertandingan grup F pertama, Timnas Indonesia menantang Irak, Kamis 16 November 2024. Dilanjutkan berjumpa Filipina, Selasa, 21 November 2023. Diakui Shin Tae-yong, Irak yang menjadi lawan pertama di grup F pastinya akan menyulitkan bagi anak asuhnya. Berkaca dari ranking FIFA, Irak di atas dari Timnas Indonesia, memang pertandingan apalagi away lawan Irak, kata pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pastinya mereka, Irak, lebih kuat daripada kami, ujar Shin Tae-yong. Kendati begitu, Shin Tae-yong mengingatkan kepada Timnas Indonesia untuk tidak takut. Dia mendorong agar Timnas Indonesia tetap bermain berani. Tangan kanan Shin Tae-yong ungkap alasan PSSI tak kunjung naturalisasi Emil Audero. Salah satu staf pelatih Timnas Indonesia yang juga tangan kanan Shin Tae-yong, Yoo Jae-hoon ungkap alasan PSSI tak kunjung menaturalisasi Emil Audero. Emil Audero kabarnya berpeluang membela Timnas Indonesia. Kiper Inter Milan tersebut memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Emil lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Namun, jika ingin bermain bersama Timnas Indonesia, Emil Audero harus jalani proses naturalisasi lebih dulu. Sebab, saat ini sang kiper masih memiliki paspor Italia. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga angkat bicara mengenai naturalisasi Emil Audero ke Timnas Indonesia. Ia tidak membantah, tapi juga tidak membenarkan rumor yang ada. Yang pasti, ada beberapa pemain keturunan yang kami lihat, tetapi soal komunikasi, tunggu tanggal mainnya, ujar Arya Sinulinga. Kami tidak pernah mau menjanjikan karena prosesnya tidak segampang yang kita kira. Ingat kemarin kasus Shane Patinama, lanjut Arya lagi. Yoo Jae-hoon, kami bukan cari pemain termahal baru-baru ini. Yoo Jae-hoon mengunggah potret Timnas Indonesia saat rayakan kemenangan atas Brunei Darussalam, dan lolos ke tahap kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Brunei Darussalam dengan agregat telak 12-0. Namun di kolom komentar akun IG Yoo Jae-hoon, ada netizen yang menyinggung kehadiran kiper sekelas Emil Audero akan menambah pamor Timnas Indonesia. Emil Audero jika dinaturalisasi akan menjadi pemain termahal dalam skuad Timnas Indonesia, ungkap pemilik akun Instagram Esra tersebut. Yoo Jae-hoon langsung terpancing dan membalas komentar itu. Menurutnya, Timnas Indonesia saat ini mencari pemain yang sesuai kebutuhan, bukan soal gengsi. Kami cari pemain yang bisa membantu timnas kita, bukan cari pemain termahal, belak-belakan Yoo Jae-hoon atau yang akrab disapa Pace itu. Jika benar demikian, maka alasan mengapa PSSI berlarut-larut dalam rumor naturalisasi Emil Audero, boleh jadi karena sebenarnya Shin Tae-yong tidak terlalu memerlukannya. Vietnam punya catatan apik ketika berjumpa Timnas Indonesia. Namun, menyusul rencana PSSI menaturalisasi 5 pemain dari Eropa, media di Vietnam mulai khawatir timnas mereka bakal sulit menang saat berjumpa Indonesia. Pada level senior, Vietnam jadi lawan yang sulit dikalahkan Indonesia. Pada 5 laga terakhir kedua negara, Vietnam 3 kali menang. 2 laga lainnya berakhir dengan skor imbang. Kemenangan terakhir Indonesia atas Vietnam terjadi pada Piala AFF 2016 lalu.